Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, sekarang kita akan coba menyelesaikan soal-soal monopoli. Kita mulai dengan nomor 3. Jadi nomor 3 ini adalah sebuah perusahaan monopoli menghadapi kurva permintaan dan kurva total biaya berturut-turut adalah P sama dengan 100 dikurang 4Q, ini adalah demand-nya, dan total cost-nya sama dengan 50 tambah 20Q. Selanjutnya diasumsikan monopoli ini dapat memisahkan konsumen ke dalam dua pasar yang berbeda, di mana monopoli ini akan melakukan diskriminasi harga pada dua pasar yang berbeda. Dengan fungsi permintaan masing-masing pasar adalah pasar 1, P1 sama dengan 80 dikurang 5Q1, dan di pasar 2, P2 sama dengan 180 dikurang 20Q2. Dari sini, tentukanlah berapa harga, output, elastisitas permintaan di kedua pasar, serta keuntungan monopoli. Dari soal ini, maka kita coba melihat bagaimana monopoli ini menjual di pasar secara utuh, yaitu di satu pasar. Jadi di sini demand-nya sama dengan P sama dengan 100 dikurang 4Q, dan TC-nya sama dengan 50 tambah 20Q. Langkah pertama adalah kita membuat gambar demand, marginal revenue, dan marginal cost. Berarti ketika persamaan ini harus kita siapkan. Demand-nya sudah ada, kemudian yang belum ada ini adalah marginal revenue dan marginal cost. Maka dari demand ini kita akan mendapatkan marginal revenue, yaitu kalau P-nya sama dengan 100 dikurang 4Q, maka marginal revenue-nya itu adalah 100 dikurang 8Q. Di sini kita lihat bahwa slope dari marginal revenue-nya ini adalah 2 kali dari demand, yaitu dia lebih curam. Kemudian total cost-nya ini kita turunkan, didapat marginal cost. Jadi marginal cost-nya adalah TC diturunkan sehingga dapat 20. Setelah tiga-tiganya dapat, maka kita melakukan gambar. Vertikalnya adalah P dan horizontalnya adalah Q. Kemudian kita gambar demand-nya. Setelah kita gambar demand-nya, kita harus menentukan berapa perpotongannya dengan vertikal dan perpotongannya dengan horizontal. Kalau demand-nya memotong di vertikal, di P, berarti Q-nya sama dengan 0. Kalau dimasukkan ke persamaan demand, Q sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 100 dikurang 4 kali 0, maka sama dengan 100. Kemudian kalau dia memotong di horizontal, maka berarti P-nya sama dengan 0. Kalau P-nya sama dengan 0 ke persamaan demand, maka Q-nya sama dengan 25. Setelah itu baru kita tarik lagi garis marginal revenue. Marginal revenue tadi persamaannya adalah 100 dikurang 8Q, maka ketika Q-nya sama dengan 0, maka MR-nya itu atau P-nya sama dengan 100, kemudian ketika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya itu adalah 12,5. Jadi marginal revenue ini gambarnya adalah setengah dari demand. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar dari marginal cost. Marginal cost sama dengan 20. Ini sama dengan P. Maka kita buat 20. Kemudian kita tarik garis. Dia di sini tampaknya bahwa marginal cost-nya ini adalah datar. Kemudian dari sini baru kita masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan berapa P dan berapa Q. Untuk menentukan berapa P dan berapa Q, maka kita patokan pertamanya itu adalah dari perpotongan antara marginal revenue dengan marginal cost. Maka di sini marginal revenue sama dengan marginal cost, kita tulis begini, kemudian kita masukkan persamaannya. Marginal revenue adalah 100 dikurang 8Q, marginal cost-nya 20, maka dari sini kita bisa menyelesaikan 8Q sama dengan 80, maka Q-nya sama dengan 10. Dari sini kita dapat Q sama dengan 10, kita tulis, kita masukkan di gambar 10, kemudian kita tarik garis ke atas, yaitu sampai ke demand.
Setelah itu baru kita tarik garis lurus ke kiri ke P untuk menentukan berapa P. Untuk menentukan berapa P-nya, maka kita masukkan key yang telah didapat itu ke persamaan demand. Persamaan demand-nya adalah P sama dengan 100 dikurang 4 Q. Ketika Q-nya sama dengan 10, maka P-nya sama dengan 100 dikurang 4 kali 10, maka P-nya sama dengan 60. Kita tulis P-nya 60. Jadi, di sini kita sudah bisa mendapat dua hal penting, yaitu berapa Q-nya 10, berapa P-nya 60. Kemudian apalagi yang mau kita cari? Kita mau mencari surplus konsumen. Maka surplus konsumen ini kita cari di langkah 3, yaitu menentukan surplus konsumen, nanti surplus produsen, dan deadweight loss. Surplus konsumen ini kita cari dengan rumus setengah alas kali tinggi. Kalau kita misalnya membuat alasnya itu adalah antara 60 ke 100, maka setengah kali 100 dikurang 60 yaitu 40, baru dikali tingginya adalah 10. Maka 440 kali setengah adalah 20, 20 kali 10, 200. Jadi surplus konsumennya 200. Sekarang surplus produsennya. Surplus produsennya pada monopoli ini adalah yang segi 4 saja. Biasanya kita melihat segi 4 dan segi 3. Maka kalau di sini konteksnya adalah segi 4 saja, maka dengan mudah kita bisa mencari seperti apa surplus produsen ini, yaitu tidak setengah alas kali tinggi, tetapi alas kali tinggi. Yaitu dari 20 ke 60 itu 40 dikali 10 sama dengan 400. Surplus produsen diketahui, surplus konsumen diketahui, kemudian seperti apa deadweight loss? Deadweight loss ini atau DWL itu adalah segitiga yang kita bisa hitung menurut rumus untuk menghitung surplus konsumen tadi itu juga bisa digunakan. Tetapi di sini ada satu angka yang kurang yang kita nggak ketahui, yaitu angka di sudut antara marginal cost dengan demand. Jadi perpotongan antara marginal cost dengan demand itu harus kita mengetahui berapa angkanya. Maka kita buat marginal cost sama dengan demand, berarti 100 dikurang 4 Q itu sama dengan 20, maka diperolehlah Q-nya sama dengan 20. Kemudian dari sini baru kita menghitung deadweight loss-nya, yaitu setengah alas kali tinggi 40 kali setengah itu adalah 40 kali setengah adalah 20 kali 10 sama dengan 200. Kemudian apalagi yang mau kita cari? Kita bisa mencari lagi di sini sebetulnya berapa keuntungannya. Maka langkah keempat yang kita tentukan adalah keuntungan dari monopoli ini. Keuntungan adalah rumusnya total revenue dikurang total cost. Di sini kita belum menggambar struktur biayanya, yaitu ATC-nya atau kadang-kadang disebut dengan AC. Maka dari total cost ini bisa kita turunkan ATC-nya itu adalah 50 per Q ditambah 20. Kemudian ini kita gambarkan, dia seperti ini gambarnya ATC-nya. Kemudian untuk menghitung pada saat produksi 10 berapa sih keuntungan yang diperoleh oleh monopoli ini, maka pada saat Q sama dengan 10 maka total revenue-nya adalah 10 kali 60 sama dengan 600. Kemudian kalau total cost-nya berapa? Total cost-nya adalah 50 ditambah 20 Q, kalau Q-nya 10 berarti 250. Total revenue-nya 600, total cost-nya 250, maka keuntungannya adalah 600 dikurang 250 sama dengan 350. Inilah keuntungan monopoli kalau dia menjual hanya di satu pasar. Maka
Untuk soal ini tadi disebutkan kalau dia melakukan diskriminasi harga, menjual di dua pasar, maka gambarnya adalah seperti yang berikut. Stop dulu.